Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan kakak-kakak, nama saya Fahmi Alfimasah, saya di kelas 10-9. Saya dari Sangga Penegas. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKK pengamat. Nah, langsung saja ke videonya. Nah, untuk materi dari pengamatan yaitu pengamat adalah proses mengamati dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang suatu hewan, tumbuhan ataupun manusia. Nah, yang seterusnya itu mengamat bisa bersifat kualitatif, mengamati warna, bentuk dan pribadi. Seterusnya itu kuantitatif. Nah, kuantitatif itu lebih ke mengukur atau menjumlah sesuatu barang ataupun waktu. Nah, itu bisa disebut juga pengamat kuantitatif. Lalu yang seterusnya itu jenis-jenis pengamat. Nah, pengamat ada dua jenisnya, itu yang pertama pengamat langsung. Nah, pengamat langsung itu mengamati objek tersebut secara langsung. Jadi si objek tersebut diamati secara nyata dan di hadapannya. Nah, yang kedua itu secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung itu seperti kita mengamati dari video, foto ataupun rekaman suara dari objek tersebut ataupun dan lain-lain. Nah, seterusnya itu langkah-langkah melakukan pengamatan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan objek. Nah, kita harus tahu objek apa yang kita akan amati. Nah, contohnya seperti pohon, pohon ataupun hewan-hewan lainnya. Nah, yang seterusnya itu membuat tujuan. Nah, saat kita mau mengamati sesuatu, kita harus tahu tujuan kita mengamati objek tersebut itu buat apa. Nah, seterusnya itu mempersiapkan alat bantu. Nah, di saat kita pengamatan, tidak hanya kita bermodalkan cuman nyali ataupun cuman handphone saja. Kita juga harus menyiapkan alat-alat bantu seperti P3K ataupun alat bantu lainnya untuk bisa melancarkan pengamatan tersebut. Dan seterusnya itu mencatat hasil secara sistematis. Nah, saat kita sudah mengamati objek tersebut, kita harus mencatat secara sistematis. Yang seterusnya itu menyusun laporan. Nah, di saat kita sudah selesai menyusun dan mengamati, kita harus menyusun juga laporannya. Nah, laporan apa saja itu tergantung kita mengamati benda apa atau objek apa gitu. Yang seterusnya itu etika dalam pengamatan. Nah, etika dalam pengamatan yaitu tidak merusak atau mengganggu objek tersebut. Nah, jadi di saat kita mengamati suatu objek ataupun hewan, kita tidak boleh mengganggu ataupun merusak objek tersebut, hewan tersebut. Nah, kenapa? Karena itu bisa dalam artian bisa merusak ekosistem alam. Nah, seterusnya itu tidak memanipulasi data pengamatan. Nah, di saat kita sudah mengamati, nah kita tidak boleh memanipulasi data-data yang telah kita amati. Nah, khususnya itu menjaga privasi jikalau itu manusianya. Nah, terus kenapa kita harus menjaga privasi? Karena jikalau privasi tersebut bocor ataupun kemana-mana, itu akan membuat orang tersebut bisa dalam artian tuh malu ataupun lain-lainnya. Nah, seterusnya itu menghormati lingkungan pengamatan. Nah, sama seperti yang pertama, kita juga bedanya ini kita harus menghormati lingkungan tersebut. Contohnya seperti adatnya, lalu larangannya dan lain-lain. Nah, itulah seputar dari penjelasan SKK pengamat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.